Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 27 Mei 2024. Bergabunglah bersama kami, saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda, dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, kebakaran hebat melanda 5 unit rumah di kawasan padat penduduk di Dusun 13 Desa Buntu Benimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang kemarin. Kebakaran terjadi sekitar pukul 13 WIB mengakibatkan warga di sekitar panik dan mencoba memadamkan api secara manual. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut keterangan para warga setempat, api bermula dari salah satu rumah kosong yang terletak di antara 5 rumah yang terbakar. Api kemudian menyebar ke rumah-rumah lainnya, termasuk 1 unit gudang alat pernikahan. Tim pemadam kebakaran mengalami kesulitan dalam memadamkan api karena sebahagian besar bangunan terbuat dari bahan yang mudah terbakar berupa papan dan kayu. 2 unit mobil pemadam kebakaran tidak mampu mengendalikan kobaran api sehingga harus kembali mengisi ulang air. Pihak PLN juga terlihat sigap mengamankan kabel listrik untuk mencegah risiko korsleting yang dapat memperburuk suasana. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang juga turut memberikan bantuan dan melakukan pendataan rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini dan kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyebab pasti, kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, sebanyak 51 orang pengungsi Rohingya yang masuk ke desa Kuala Langkat membuat warga sekitar desa resah dan tentunya meminta pemerintah segera memindahkan para pengungsi. Setelah 3 hari berada di pesisir pantai desa Kuala Langkat, akhirnya pemerintah desa dan kecamatan sepakat untuk memindahkan para pengungsi Rohingya ke Gedung Pahlawan yang berada di pusat pasar Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kesepakatan pemerintah ini karena desakan dari ratusan warga yang merasa keberatan adanya pengungsi di desa mereka. Keberadaan pengungsi di pesisir pantai sangat mengganggu masyarakat kawasan yang merupakan sumber mata pencarian khususnya bagi kaum ibu-ibu dan anak-anak yang setiap hari mencari ikan, udang, kerang, dan juga kepiting. Pemindahan para pengungsi Rohingya ini dijaga ketat aparat kepolisian, TNI, Kepala Desa, serta Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia Adahan Nur mengatakan, keresahan masyarakat desa sudah tidak terbendung. Untuk itu pemerintah harus bertindak tegas memindahkan para pengungsi agar tidak terjadi tindakan anarkis. Dari desa Kolangkat ini berharap agar mereka diungsikan daripada desa Kolangkat ini. Ada penolakan dan sampai saat ini mereka supaya orang-orang Rohingya ini diungsikan ke tempat lain. Rohingya sudah ditempatkan di Kecamatan Tanjung Pura dan masih menunggu keputusan pemerintah Kabupaten Langkat terkait pemulangan ke negara aslinya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan Minggu sore terlibat aksi kejar-kejaran di pemukiman padat penduduk ketika menangkap 4 pelaku narkoba di kawasan Jalan Sukaramai, Kota Medan. Kejar-kejaran polisi dengan para pelaku narkoba terjadi di kawasan Sukaramai, Medan sampai ke tempat para pelaku melakukan praktik jual beli narkoba. Tampak polisi harus melewati sejumlah gang sempit. Terdapat 4 pria yang ditangkap dalam penggerbekan tersebut yang dari hasil pemeriksaan awal keempatnya merupakan penjual dan pembeli paket hemat narkotika jenis sabu. Dari tangan para pelaku, petugas menyita sejumlah paket sabu siap edar, alat hisap narkoba dan sejumlah barang bukti lainnya. Kanit 3 Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ibda Andik Wiratika menyebutkan bahwa kawasan yang digerebek merupakan salah satu kawasan yang rawan akan narkoba yang berada di Kota Medan saat ini. Aktivitasnya terus diawasi. Kami mengamankan 4 pelaku yang dimana dari 4 pelaku tersebut kami dapatkan barang bukti yaitu berupa paket sabu dan juga ada BB lainnya yaitu berupa timbangan dan juga plastik klip sabu dan juga bong alat hisap untuk alat pakai sabu. Keempat ini yaitu ada sebagai pengedar dan juga ada yang mau membeli. Untuk kedepannya yaitu karena ini juga merupakan
program dari Bapak Kapolrestabes Medan, yaitu untuk Kampung Bersih Narkoba. Jadi kedepannya kami akan terus melaksanakan GKN. Sementara itu, para pelaku yang berstatus sebagai penjual narkoba kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait narkotika. Pemirsa, 2 orang korban dari sekelompok geng motor ditemukan warga meninggal dunia di aliran Sungai Bahkora, Kecamatan Simarimbun, Kota Pematang Siantar pada Minggu pagi. Kedua korban diketahui warga Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan yang baru pulang berlibur bersama saudara dan temannya dari Kota Parapat. Namun di lokasi kejadian, korban bersama saudara dan temannya yang mengendarai sepeda motor dihadang oleh sekelompok geng motor. Kedua korban tidak dapat menghindar dan menjadi sasaran sekelompok geng motor. Sementara saudara dan 1 temannya berhasil kabur menghindari kebersingan geng motor tersebut. Dari pengakuan korban selamat yang merupakan adik dari salah satu korban, bahwa dirinya sempat berusaha untuk menolong dan menarik tangan korban dari aliran sungai. Namun akibat arus sungai yang deras dan merasa takut dengan keberingasan sekelompok geng motor tersebut, hingga dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan korban. Kang, anak Eriko Kang, Amar, dibekal uang, galang nyemplung, karo napi. Jadi begitu apa, cep, kami apa Pak, kabari lagi anak kami telepon. Si Amar ini yang ngabari lelek-leleknya ini sama wawaknya ini berondok, dicari sama begal ini tadi. Sampai sekarang belum ketemu Pak, masih betul apa di Polsek Jatisara. Sempat, cuma karena airnya gitu mulek-mulek, cep, nggak apa lagi tangannya ini, nggak sanggup lagi. Setelah ditemukan dan dievakuasi oleh warga dari dalam aliran sungai, kedua korban meninggal dibawa pihak kepolisian Polres Pematang Siantar ke Rumah Sakit Umum Jasmen Saragi untuk dilakukan otopsi. Sementara 2 korban selamat dibawa ke Mapolres Pematang Siantar untuk dimintai keterangan guna mengungkap kasus begal oleh sekelompok geng motor yang saat ini semakin marak di wilayah Kota Pematang Siantar. Pemirsa, petugas kepolisian Polres Binjai melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi makam warga yang diduga menjadi korban pembunuhan. Pihak kepolisian dari Polres Binjai dibantu tim kedokteran dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Utara dan warga melakukan ekshumasi terhadap makam Mihani, 28 tahun, warga desa Kuala Besar, Kecamatan Secanggang yang meninggal dunia pada 24 Maret 2024 lalu. Ekshumasi ini dilakukan pihak kepolisian setelah adanya desakan dari keluarga korban yang curiga dengan penyebab meninggalnya korban secara tiba-tiba saat bermalam di Kota Binjai. Sebelumnya, korban Mihani awalnya berangkat bersama temannya dari desa Kuala Besar, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat pada 23 Maret 2024 sekitar pukul 15 WIB dengan tujuan Kota Binjai. Keesokan harinya, tiba-tiba teman korban Mona menelpon pihak keluarga dan mengabarkan bahwa korban meninggal dunia karena jatuh di kamar mandi. Jasad korban dibawa pulang dan dilakukan prosesi pemakaman secara normal hingga akhirnya menemukan sejumlah kejanggalan di tubuh korban. Menurut kuasa hukum korban, Fauzi Sibarani, kinerja penyidik Polres Binjai terlalu lamban sebab setelah mereka mendatangi Polres Binjai pada tanggal 21 Mei 2024 lalu dan meminta dilakukan ekshumasi, barulah dilakukan hari ini. Ini yang sebenarnya kita harapkan. Mengapa? Karena sejak awal dari kematian korban tanggal 24 Maret 2024 itu banyak hal-hal yang sifatnya mencurigakan, dan makanya kita di tanggal 21 Mei 2024 itu ke Polres Binjai untuk mendesak dilakukan proses ekshumasi gitu. Makanya hari ini Polres Binjai dan tim dari Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara Medan dilakukan proses ini dengan harapan ya hasil nanti dari proses ekshumasi ini jika ditemukan suatu tindak pidana, maka kita minta Polres Binjai untuk segera menangkap pelaku tindak pidana pembunuhan daripada klien kami. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Juhata Mahadi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan dan belum menetapkan tersangka. Salah satunya adalah dengan melakukan ekshumasi. Pihak keluarga korban baru membuat laporan ke polisi hampir 1 bulan setelah kematian korban pada tanggal 24 Maret 2024 lalu. Alasan dari pihak keluarga adalah berdasarkan keterangan-keterangan yang saksi-saksi saat memandikan jenazah
adanya dugaan adanya sedikit luka. Atas dasar itu kita lakukan ekshumasi karena kita tidak dapat melakukan otopsi sebelumnya karena pada saat meninggal saat itu juga keluarga belum ada merasa keberatan dan membuat laporan ke polisi. Berdasarkan keterangan dokter nanti akan kita simpulkan dan pasti akan segera mungkin kita menyampaikan kembali kepada masyarakat terutama kepada pihak keluarga apa hasil yang dilakukan oleh tim dokter terkait kegiatan ekshumasi hari ini. Pemirsa, terduga pelaku pembunuhan terhadap korban bernama Hermansyah, warga Dusun 2 Desa Seinagalawan, Kecamatan Perbaungan saat ini belum diamankan polisi. 8 tahun silam peristiwa pembunuhan sadis terjadi menimpa Hermansyah, namun mirisnya pihak Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai belum berhasil meringkus terduga pelaku berinisial J. Kakak kandung korban almarhum Hermansyah mendesak pihak kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai segera mengungkap J terduga pelaku pembunuhan terhadap adik kandungnya yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kesedihannya yang mendalam atas peristiwa yang merenggut nyawa adik kandungnya itu menduga karena mereka orang tidak berada sehingga laporan kasus pembunuhan adiknya belum juga ditindaklanjuti. Peristiwa pembunuhan ini telah dilaporkan oleh abang ipar korban bernama Ali Daud Lubis dengan nomor STPL-7-2016-2016-SU-RS Sergai-Sek Perbaungan. Untuk pelakunya sampai sekarang Pak, dari tahun 2016 sampai sekarang belum ada tertangkap. Ya kalau kami kan kalau laporan itu Pak ada, tapi tanggapan itu nggak ada Pak. Kalau ada nanti kami melaporkan orang itu ya datang, tapi ya sampai sekarang yang nggak ada tanggapan apa-apa. Sampailah sekarang orang itu nggak pernah datang menanyakan atau ya kami pun nggak pernah juga lagi ke sana gitu. Ya harapannya Pak, ya kalau bisa ya ditangkap lah, harapan terbesar. Ketika dikonfirmasi kepada Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda Pratesta mengaku akan menindaklanjuti laporan tersebut dan merupakan atensi untuk segera dilakukan penangkapan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan remaja yang menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam diduga anggota geng motor yang tengah melakukan konvoi menjarah puluhan botol bensin eceran dagangan para warga. Rekaman kamera pengawas ini merekam puluhan anggota geng motor yang tengah melakukan konvoi dan menjarah lebih dari 50 botol bensin eceran dagangan warga di Jalan Makmur Pasar 7, Tembung Percusetuan, Deli Serdang. Geng motor yang melintas ini diduga hendak melakukan tawuran, namun ketika melintas di salah satu tempat jualan bensin eceran, anggota geng motor ini pun berhenti. 3 orang dari puluhan geng motor pun bertugas mencuri lebih dari 50 botol bensin eceran jenis Pertalite. Kepala Dusun 5 Desa Sambirejo Timur Tembung, Danang Agustian mengatakan peristiwa ini terjadi jelang subuh. Beruntung geng motor yang membawa sajam tak melukai penjaga bensin yang dijarah. Pasca kejadian, warga kini memperketat keamanan lingkungan dengan bergantian berjaga pada malam hari. Pada saat malam anaknya yang jaga. Jadi mereka memang yang melintas sekitar 30-an sepeda motor. Motor itu 3 orang dengan depan fokus itu yang dengan motor yang belakang lah semua ada. Diketahui aksi geng motor di Sumatera Utara kian hari kian meresahkan. Tak jarang aksi pemuda yang kerap membawa sajam ini melukai hingga menghilangkan nyawa orang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, pemirsa, setelah 6 tahun tertunda keberangkatannya untuk menunaikan ibadah haji sekaligus sebagai petugas kloter haji, kini Suhermanto memantapkan diri berangkat pada 29 Mei 2024 pada kloter 16 jemaah haji asal Sergai.
Penantian yang cukup panjang dirasakan Suhermanto, petugas kloter haji yang sejak 2019 telah dinyatakan lulus untuk berangkat namun tertunda karena beberapa hal. Ditambah lagi masa COVID-19 di tahun 2020 yang menimpa Indonesia menjadi faktor penundaan keberangkatan jemaah haji secara menyeluruh hingga tahun 2022 dinyatakan lulus kembali sebagai petugas kloter haji. Namun terjadi pengurangan kuota haji untuk sedang berdagai. Namun hal tersebut tak memutuskan semangatnya hingga di tahun 2023 dinyatakan lulus namun cadangan, namun tetap tidak berangkat. Suhermanto yang merupakan KUA Serampah mengatakan tetap mengambil hikmah daripada penundaan tersebut dan tahun 2024 ini dipastikan akan berangkat haji sekaligus sebagai petugas kloter haji untuk para jemaah asal Sergai. Ia berharap agar para jemaah haji asal Sergai terus mengikuti aturan dari para petugas kloter, di mana hampir 70% calon jemaah haji asal Sergai sudah di atas umur 60 tahun, sehingga petugas kloter harus ekstra untuk mendampingi selama di Mekah. Lansia yang banyak. Saya berharap seluruh petugas kloter itu bisa bekerja sama membantu jamaah yang lansia itu mereka bisa melaksanakan haji dengan baik sehingga bisa Pemirsa, Yayasan Hajar Rahman Nasution Perguruan Al-Azhar Medan melepas 159 siswa-siswi SMP kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024 kemarin di Hotel Grand Mercure Medan. SMP Al-Azhar yang diwisuda atau dilepas kemarin merupakan kelas SKS, bilingual, dan kelas tahfiz Al-Quran. Pembina Yayasan Hajar Rahman Nasution, Mahyujar Nasution, dalam sambutannya mengatakan Perguruan Al-Azhar Medan senantiasa meningkatkan layanan pendidikan bagi seluruh siswa untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah menitipkan putra-putrinya menempuh jenjang pendidikan SMP di Perguruan Al-Azhar Medan. Pembina yayasan mengaku sistem pembelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun di bangku sekolah menengah pertama telah menyesuaikan dengan kurikulum sekaligus dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada sehingga seluruh siswa dapat memiliki daya saing. Melalui seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran tingkat SMP di Perguruan Al-Azhar Medan mampu mengantarkan seluruh lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dikatakan selama ini keberhasilan mewujudkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari sinergitas yang telah dibangun antara guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa sekaligus dukungan penuh yayasan. Yakni melahirkan intelektual muslim dan muslim yang intelektual adalah insan yang memiliki iman dan takwa di dalam kalbunya serta kekuatan ilmu dan teknologi dalam akal dan pikirannya. Dan kami terus berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas layanan, pembelajaran maupun wawasan bagi siswa-siswi kami dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan pendidikan di jenjang yang berikutnya. Kami berharap siswa-siswi kami bisa terus berkembang dan maju, bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat maupun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Usaha-usaha ini terus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah terus memberikan layanan yang terbaik semaksimal mungkin yang mereka bisa lakukan. Mewakili Dinas Pendidikan Medan, Erwin Lubis menyampaikan bahwa Perguruan Al-Azhar Medan memiliki reputasi yang baik. Hendaknya penyerapan pendidikan selama berada di Perguruan Al-Azhar menjadi modal alumni untuk meraih cita-cita dan prestasi terbaik ke depannya. Kepala Sekolah SMP Al-Azhar menyampaikan, selamat atas pencapaian terbaik seluruh siswa-siswi yang dilepas, semoga menjadi dasar penguatan bagi siswa-siswi untuk memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada wisuda tersebut dilakukan pemberian sertifikat oleh pembina yayasan dan medali oleh Ketua Yayasan Hajah Riza Novida yang didampingi Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Medan.
Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang melantik 1.182 anggota panitia pemungutan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada tahun 2024 di Deli Serdang kemarin. Pelantikan dipimpin oleh Ketua KPUD Deli Serdang, Relis Yanti Panjaitan, didampingi 4 komisioner lainnya bersama Sekretaris KPUD Deli Serdang. PJ Bupati Deli Serdang Wiraya Al-Rahman mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada serentak merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan demokrasi Pancasila. Dikatakan anggota PPS yang baru dilantik merupakan orang-orang terpilih yang dipercayai oleh negara untuk mengemban tugas mulia dalam penyelenggaraan pilkada serentak. PJ Bupati menyampaikan dengan komitmen dan kerja keras, pilkada di Kabupaten Deli Serdang akan berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap kepada seluruh PPS yang baru dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, menjaga netralitas, tidak berpihak kepada pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menyukseskan pilkada 2024. Kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi total 1.182 itu ya. Melaksanakan tugas-tugas pemungutan suara pemilihan gubernur Sumatera Utara dan wakil gubernur Sumatera Utara dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Deli Serdang bisa berjalan dengan baik. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Labusel melantik anggota panitia pemungutan suara PPS yang akan bertugas pada 52 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Convention Hall Jalan Lintas Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang kemarin. Dari 162 anggota PPS terdapat 3 orang yang tidak hadir, di mana 2 diantaranya dilakukan penangguhan pelantikan oleh KPU disebabkan adanya laporan masyarakat yang disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu sehingga KPU dianggap perlu kembali melakukan klarifikasi dan evaluasi. Sedangkan untuk peserta yang tidak hadir lainnya disebabkan sakit sehingga akan dilakukan pelantikan susulan. Dalam pelantikan PPS Divisi SDM, Rido Hamdani menyampaikan dari 162 orang, jumlah perempuan 28 dan untuk laki-laki sebanyak 134 orang. Diharapkan kepada PPS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara serta pemilihan bupati Labuhan Batu Selatan berjalan dengan baik. Kegiatan hari ini kita KPU Kabupaten Selatan sedang melakukan pelantikan PPS ke Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ya, harapan kami untuk rekan-rekan PPS yang baru dilantik ini menjalankan tugas dengan baik agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara dan pemilihan bupati Kabupaten Selatan berjalan dengan baik. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melantik 111 orang petugas panitia pemungutan suara atau PPS Pilkada Serentak 2024 tingkat Kota Binjai. Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah janji oleh Ketua KPU Binjai Anton Indratno kepada seluruh petugas PPS Kota Binjai. 111 orang petugas PPS ini nantinya akan ditempatkan di 37 kelurahan yang ada di Kota Binjai. Dalam sambutannya, Ketua KPU Binjai Anton Indratno meminta kepada seluruh petugas PPS yang baru saja dilantik untuk mengedepankan integritasnya sebagai petugas pemilu sehingga pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai mendatang dapat berjalan tertib, lancar, serta aman. Saat ini tahapan pilkada di Kota Binjai tengah memasuki verifikasi faktual dukungan calon wali kota Binjai dari jalur perseorangan. Tercatat hanya 1 pasang calon wali kota dan wakil wali kota Binjai dari jalur perseorangan yang mendaftar ke KPU Kota Binjai. Pemirsa, 645 orang anggota panitia pemungutan suara tingkat desa dan kelurahan sekabupaten Tapanuli Tengah diminta harus bertugas dengan baik dan sungguh-sungguh demi kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Wahid Pasaribu usai melantik dan mengambil sumpah 645 anggota PPS sekabupaten Tapanuli Tengah.
Ia berharap agar para PPS dalam bertugas tetap mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Wahid Pasaribu menjelaskan kesuksesan dan kelancaran pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak terlepas dari kesungguhan dalam bertugas seluruh anggota PPS. Dan untuk mempermudah dan kelancaran dalam bertugas di tempat masing-masing, Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menghimbau agar seluruh anggota PPS yang baru saja dilantik agar segera berkoordinasi dengan pimpinan pemerintah setempat. Harapan kita itu semua anggota PPS yang baru dilantik benar-benar melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah kerja masing-masing. Setelah dilantik dan pengambilan sumpah, 15 panitia pengawas Kecamatan Kabupaten Labusel menjalani penguatan materi pengawasan dan kelembagaan. Penguatan materi pengawasan dan kelembagaan dilaksanakan agar seluruh anggota Panwasjam siap dalam menghadapi pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, dan wakil bupati 2024 sebagai pengawas pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, sekaligus sebagai lembaga yang dapat mencegah terjadinya praktek politik uang di dalam pelaksanaan pilkada nanti. Rido Akmal Nasution sebagai Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Pengawasan Partisipasif menyampaikan pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas bertujuan untuk mereview kembali terkait pengetahuan anggota Panwasjam dalam regulasi maupun aturan-aturan untuk Pilkada 2024. Harapannya kepada seluruh anggota Panwasjam di masing-masing kecamatan bisa memahami aturan, alur, tata cara prosedur, serta pengawasan di tahapan Pilkada, demikian juga terkait pelanggaran-pelanggaran tahapan Pilkada. Ya, tujuannya pertama tentunya untuk mereview kembali pengetahuan teman-teman Panwaslu Kecamatan terkait dengan regulasi ataupun aturan-aturan untuk Pilkada 2024 ini. Ya, kami berharap kawan-kawan Panwasjam di masing-masing kecamatan bisa memahami aturan, kemudian alur, tata cara, prosedur pengawasan di tahapan Pilkada, begitu juga dengan penanganan pelanggaran ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan di semua tahapan Pilkada 2024. Setelah dilantik oleh KPU Toba, 732 anggota PPS diberi tugas verifikasi faktual dukungan bacalon perseorangan untuk Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Toba. Ketua KPU Kabupaten Toba, Sugar Fernando Sibarani menghimbau kepada PPS bahwa setelah dilantik selain menjalankan tugas pokok dalam Pilkada 2024, akan mendapatkan tugas dari KPU Toba dalam verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan surat dukungan bacalon perseorangan yang telah menyerahkan dokumennya ke KPU atau telah diupload di aplikasi Silon. Sugar mengungkapkan ada 2 pasangan bacalon yang telah mendaftar dan menyerahkan dokumennya ke KPU Toba dari jalur perseorangan atau independen. Hal ini akan membutuhkan verifikasi faktual di lapangan yang akan dikerjakan oleh pihak PPS yang bekerja sama dengan PPK. Di mana sebelum melaksanakan verifikasi faktual tersebut, pihak KPU Toba akan melakukan paparan atau BIMTEK kepada seluruh anggota PPS yang sudah dilantik yang berhubungan dengan dokumen calon perseorangan atau independen di setiap kelurahan dan desa. Selain itu, Sugar berpesan kepada PPS yang baru dilantik agar dalam pelaksanaan tugasnya agar selalu inovatif dan juga kreatif, bekerja dengan cermat dan tulus, serta bekerja keras dapat membangun komunikasi yang baik di lingkungannya. Dalam hal ini, PPS juga dituntut agar bekerja sesuai dengan tahapan PKPU nomor 2 untuk Pilkada 2024 dan tentunya memahami tahapan tersebut agar tidak menyalahi aturan dan peraturan yang berlaku sesuai dengan fakta integritas. Ya, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kebaktian Perempuan atau Parheheon Perempuan dan Okumene Inklusif, HKBP Resort Konserna Medan menyelenggarakan lomba gerak jalan beregu dan jalan santai perorangan.
Lomba gerak jalan beregu dan jalan santai perorangan dihadiri pengurus KONI Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan dilepas Camat Kecamatan Medan Sunggal Husnul Hafiz Rambe mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar dari berbagai suku dan juga agama. Pengurus KONI Sumatera Tunggul Perdamaian Sihombing menyampaikan apresiasinya atas kegiatan tersebut dalam membantu salah satu program pemerintah menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta membina kerukunan antar umat di seputaran gereja. Sumatera Utara sangat berterima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan gerak jalan karena ini untuk menyehatkan warga sekaligus juga untuk kebersamaan. Oleh sebab itu sangat mendukung dan berterima kasih KONI Sumatera Utara kepada panitia penyelenggara termasuk Pak Pendeta di HKBP Kosern ini. Terima kasih. Sementara itu, lomba gerak jalan beregu dan jalan santai perorangan ini diikuti sekitar 700 peserta dari jemaat HKBP Koserna dan masyarakat sekitar menempuh rute 4 km lebih. Ketua Panitia Mulama Boru Sinaga mengatakan melalui kegiatan ini telah melihat kasih Tuhan dan terjalinnya tali silaturahmi antar masyarakat tanpa membedakan etnis dan juga agama. Kegiatan ini juga mengangkat kebangkitan kaum perempuan sekaligus mendukung program pemerintah Kota Medan yakni program Rumah Ibadah Mandiri. Selain lomba gerak jalan dan jalan santai, kegiatan ini dirangkai dengan penanaman pohon oleh Camat Kecamatan Medan Sunggal Husnul Hafiz Rambe. Yang utama menunjukkan kebaikan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Nah, implementasi dari okumene inklusif dan yang paling khas lagi yang kita inginkan adalah terjalinnya tali silaturahmi di antara masyarakat tanpa membedakan etnis maupun agama. Jadi luar biasa kegiatan hari ini HKBP Koserna sangat mendukung kaum perempuan. Jadi kami adalah panitia terdiri dari Kartini Masakin yang luar biasa. Pengcap Perguruan Kushin Ryu M Karate-Do Indonesia atau KKI Sumatera Utara menggelar ujian kenaikan tingkat Q di Gedung TB Center Balige Kabupaten Toba pada hari Minggu kemarin. Ujian kenaikan tingkat tersebut diikuti ratusan karateka atau atlet pengcap KKI Toba yang terdiri dari beberapa dojo yang selalu aktif selama ini di Kabupaten Toba. Ketua Dewan Guru KKI Sumatera Utara, Jan Peter Napitupulu, mengatakan ujian kenaikan tingkat Q tersebut merupakan program kerja Pengprov Sumatera Utara dalam hal menguji karateka yang ada di kabupaten kota masing-masing. Di mana ujian tingkat Q tersebut sebagai evaluasi yang dilaksanakan 2 kali 1 tahun, di mana materinya terdiri dari teknik karate yang telah diajarkan si dojo masing-masing, yaitu teknik dasar karate Kihon, kata, kumite, dan bela diri. Jan Peter menyebut momen ujian tingkat Q ini juga sebagai ajang untuk melahirkan karateka handal yang akan berkiprah di berbagai ajang termasuk untuk regenerasi pelatih dan atlet KKI Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Toba yang selama ini dikenal sebagai gudangnya atlet yang telah berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Seperti halnya saat ini 2 karateka dari Pengcap KKI Kabupaten Toba yang sedang mengikuti Peletda PON yaitu Faisal Siahan yang akan bertanding di kelas kumite minus 60 kg putra dan Daniel Hutapea di kelas kumite plus 80 kg putra. Buat PON Sumatera Utara pada saat ini atlet KKI Sumatera Utara yang berasal dari Pengcap Kabupaten Toba akan melaksanakan TC PON 2 orang atas nama Daniel Hutapea yang turun di kelas plus 84 kg dan Faisal Siahan yang di kelas minus 60 kg putra. Dan kita berharap bahwa dari seluruh warga masyarakat Sumatera Utara, khusus warga Toba, untuk atlet atas nama Daniel dan Faisal bisa mempersembahkan medali. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Seorang guru sekolah dasar di Mandeling Natal membudidayakan tanaman alpukat aligator. Alpukat ini memiliki ukuran sangat besar hingga mencapai 1 kg dalam satu buah. Alpukat aligator, salah satu tanaman lokal yang layak untuk dikembangkan. Varietas ini berhasil dibudidayakan seorang guru sekolah dasar Putra Lubis di Desa Runding, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandeling Natal. Alpukat aligator memiliki ukuran yang cukup besar dengan bentuk lonjong bulat.
Dalam satu buah saja, alpukat ini bisa mencapai berat 1 kg. Alpukat aligator mampu matang di pohon, berbeda dengan jenis alpukat lain yang harus diperam terlebih dahulu. Buah kaya akan nutrisi ini memiliki daging yang tebal dan berwarna kuning serta tekstur yang lembut. Rasa alpukat aligator ini gurih dan kenyal, cocok dijadikan minuman jus. Harga alpukat aligator ini juga lebih tinggi dari jenis alpukat lainnya. Selain membudidayakan alpukat aligator, Putra Lubis yang juga berprofesi sebagai petani ini membudidayakan alpukat lokal jenis Miki dan juga Kendil. Kita Kalina Lestari Desa Runding, ini ada beberapa varian. Ini jenis aligator dan kemudian ada juga yang kita tanam jenis Miki dan Kendil. Kalau yang diminati konsumen itu hampir semua diminati karena selain tekstur dagingnya yang lembut dan tebal, bibitnya juga kita pilih bibit-bibit yang bagus dan bersertifikat. Sementara itu, di lahan seluas 2 hektar ini, Putra Lubis menanam buah alpukat hingga ribuan batang pohon. Setiap memasuki masa panennya, ia bisa meraup uang hingga puluhan juta rupiah. Pemirsa, ratusan kaum ibu dan anak-anak warga Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo melakukan tradisi durung secara massal, yaitu menangkap ikan secara beramai-ramai di kolam desa. Durung secara massal di tambak atau kolam desa merupakan tradisi masyarakat Karo. Perangkat Desa Barus Jahe, Kabupaten Karo dan tokoh masyarakat secara swadaya melaksanakan tradisi ini. Dengan sukacita, kaum ibu dan anak-anak warga Desa Barus Jahe tumpah ruah ke kolam untuk sama-sama menangkap ikan. Dengan semangat kebersamaan menangkap ikan mas dan nila dengan menggunakan tangguh yang diiringi alunan musik tradisional. Tradisi kearifan lokal durung bersama ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan menjelang pesta adat kerja tahunan setiap tahunnya. Namun tidak semua desa melaksanakannya. Kepala Desa Barus Jahe Daud Tarigan mengatakan tradisi durung basal ini akan terus dilestarikan untuk menjaga keberagaman budaya warisan para leluhur. Durung massal merupakan satu rangkaian dengan pesta adat kerja tahunan desa sebagai bentuk rasa syukur, kebersamaan dan gotong royong. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat, kekompakan dan sosial antar warga desa. Harapannya agar masyarakat Karo dimanapun berada untuk tidak lupa akan budayanya. Jadi ini akan kita pertahankan. Harapan saya pribadi sebagai Kepala Desa Barus Jahe, mudah-mudahan 259 desa yang ada di Tanah Karo bisa melaksanakan kegiatan budaya yang seperti ini durung massal. Si Melisa Beru Barus mengungkapkan kegembiraannya mengikuti tradisi durung massal, di mana tahun ini pesertanya khusus kaum ibu dan juga anak-anak. Sudah berlangsung seperti ini, memang dilakukan sebelum acara pesta tahunan di kampung. Kak, ini kan menarik Kak, tradisinya kan yang mendurung ini anak dan ibu ini Kak. Ini seperti apa nih Kak tanggapan kita? Lebih menghormati sosok perempuan lah, soalnya kalau biasa kan di mana-mana kalau perempuan itu kan biasanya di rumah aja. Kalau di sini kan nampak gimana hebatnya perempuan itu, ikan pun bisa mereka tangkap di kolam kan. Berarti senang ada di kegiatan-kegiatan seperti ini Kak ya? Siap. Pagi jumpa loska kita Krina. Dan pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok Selasa 28 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, bertemu lagi dengan saya Fauzia.
Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan. Pada hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Selasa 28 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di Deli Serdang, Karo, Dairi, Pak Barat, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Utara, Samosir, dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di Pak Barat, Dairi, Humbang Hasundutan, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Padang Lawas, Samosir, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di kota Gunung Sitoli dan Nias Utara. Suhu udara berkisar antara 17 sampai 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Tidak terpantau titik panas di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 26 Mei 2024. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.